Iya, sudah, Pak. Oke, Silakan, Pak alright. James. Ya. Terima kasih Pak Ayung dan juga teman-teman yang sudah memberi saya kepercayaannya untuk menyampaikan motivation speech pagi ini. Kita semua sudah tahu ya kalau tema nasional kita adalah team up. Nah, bicara soal team up materinya luas. Jadi pagi hari ini saya hanya akan bagikan 3 prinsip tentang team up yang saya pelajari dari pengalaman saya di dalam dunia kerja ya. 15 tahun saya di dunia korporat dan 13 tahun sebagai business owner. Poin yang pertama itu apa yang saya pelajari dari team up? Bahwa team up itu memampukan kita melakukan perkara yang besar. Mungkin pernah dengar ya, Mother Teresa berkata, "You can do what I cannot do, I can do what you cannot do. Together we can do great things." Anda bisa melakukan hal yang saya tidak bisa, saya bisa melakukan hal yang Anda tidak bisa. Bersama-sama kita bisa melakukan perkara yang besar. Nah, bicara soal team up, saya itu pengen ambil contoh kehidupan dari Benjamin Franklin. Mungkin sudah banyak yang tahu ya Benjamin Franklin. Dia salah satu founding fathers dari Amerika. Beliau adalah seorang yang sangat mengerti konsep team up buat saya ya. Bukan orang sekolahan, tidak lulus SD bahkan. Tapi beliau sangat suka baca buku. Karena tidak punya uang untuk beli buku, dia team up dengan orang lain. Dia meyakinkan sekelompok orang untuk membeli sejumlah buku untuk mereka share bersama-sama. Jadi tahun 1731, konsep ini berkembang kemudian dan menjadi perpustakaan pertama di Amerika. Nah, tidak hanya di situ, tahun 1736 dia mengajak orang-orang untuk membentuk volunteer firefighting club karena ancaman kebakaran hutan pada waktu itu. Tahun 1752 dia mengajak kelompok orang, ini saya oke. Dia mengajak sekelompok orang untuk menanggung beban orang yang rumahnya kebakaran. Dari situ terbentuklah perusahaan asuransi kebakaran rumah yang pertama di Amerika. Dan berulang-ulang kali dia team up dengan orang lain untuk mencapai visi bersama. Ya, dia tahu sendirian visi itu tidak mungkin tercapai. Lalu dalam konteks full gospel bagaimana? Nah, saya ambil salah satu contoh kecil saja. Saya pengen menjangkau jiwa-jiwa di marketplace. Itu visi pribadi, kerinduan pribadi. Tapi ada teman-teman lain juga yang ingin menjangkau jiwa-jiwa di marketplace. Lalu kita team up. Team up-nya di mana? Nah, team up-nya ini itu di full gospel, di chapter. Nah, menjangkau jiwa itu kadang secara one on one itu tidak mudah. Nah, saya kasih contoh, saya injilin adik saya sampai mulut berbusa pun itu dia tidak bisa terima. Nah, jadi tahun lalu pas adik saya ada di Jakarta, saya ajak dia ke chapter meeting. Waktu itu ke Ribbon Chapter di PIK ya, waktu Pak Tandi, chapter presidennya. Pada waktu itu dia dengar kesaksian dari Pak Kiki. Ada Pak Rudiap juga di situ berapa kali menginjilin ke adik saya. Terakhir adik saya bilang, nah kelompok seperti ini nih yang cocok buat gua nih. Nah, saya sendirian berusaha menginjilin dia tidak bisa, tapi dikeroyok rame-rame di chapter, nah baru masuk. Nah, ketika kita team up teman-teman, visi besar itu bisa tercapai. Perkara besar itu terjadi. Nah, ini poin yang pertama bahwa team up membuat visi besar itu kita bisa melakukan perkara yang besar. Nah, poin yang kedua yang saya pelajari bahwa di dalam tim itu, di dalam team up itu membutuhkan kesabaran dan fleksibilitas. Mungkin pernah dengar istilah ya, if you want to go fast, you go alone. If you want to go far, you go together. Kalau pengen jalan cepat, ya jalan sendiri. Kalau pengen jalan jauh, kita jalan barengan. Nah, di dalam tim, kadang kita pengen gerak cepat, tapi ada aja member itu yang lelet. Nah, disitulah kita harus belajar sabar. Nah, di FGB itu ada member dari beragam background. Orang yang biasa kerja di dunia korporat, yang semua serba di planning, itu biasanya gregetan dengan mereka yang sukanya last minute. Orang yang tepat waktu gregetan sama orang yang suka molor. Nah, jadi di dalam tim itu saya belajar bahwa kadang kita itu harus sabar dan fleksibel. Fleksibel tidak berarti kita kompromi ya dengan hal-hal yang sifatnya prinsipil. Nah, sehubungan dengan fleksibilitas di dalam tim, ada 3 hal yang kita perlu ketahui. Dan ini yang saya pelajarin juga ya. Ada yang namanya, sorry, saya move back. Ada yang namanya give up,
ada yang namanya give in, ada yang namanya give and take. Apa bedanya? Give up artinya ada hal-hal tertentu yang kita harus lupakan ataupun kita stop lakuin demi keberlangsungan tim. Contoh simple aja, di ANZ, weekly prayer meeting itu setiap hari Kamis. Nah, tapi hari Kamis itu adalah hari late night shopping. Kebanyakan di Australia itu hari Kamis itu late night shopping, toko-toko tutupnya malam. Nah, demi keberlangsungan prayer team, ya kita harus give up late night shopping, datang ke Zoom meeting. Itu contoh. Give in, artinya di dalam tim itu kadang kita harus ngalah. Business owner di company sendiri sudah terbiasa maunya apa itu diikutin oleh staf karyawan kita. Tapi di chapter tidak selalu ide pendapat kita itu bisa diterima. Nah, disitulah kita harus belajar ngalah. Nah, kemudian yang ketiga give and take. Sesama tim member kita harus belajar memberi dan menerima. Kalau terima terus, yang memberi terus lama-lama juga jenuh. Kalau selama ini datang ke chapter mindsetnya, apa ya yang bisa saya dapatkan dari chapter ini? Siapa ya pembicara hari ini? Kalau menarik saya datang, nggak menarik nggak datang. Ada opportunity bisnis apa nih yang saya bisa dapatkan di chapter? Nah, coba di tahun 2026 kita ganti mindset kita. Bukan lagi apa yang bisa saya dapatkan dari chapter, tapi apa ya yang bisa saya berikan. Talenta apa yang bisa saya sumbangkan untuk kemajuan chapter. Oke, kita lanjut ya ke poin yang ketiga. Ini poin yang terakhir. Eh, di dalam tim kita harus pahami betul peran kita itu apa. Di dalam sebuah tim itu ada orang nomor satunya, ada orang nomor duanya, ada juga tim membernya. Dan memahami peran masing-masing itu penting demi keharmonisan dan keberlangsungan tim. Kedengarannya simple, tapi konflik sering terjadi ketika tim member tidak tahu perannya dan mengambil peran orang lain. Saya kasih analogi begini. Saya pernah menghadiri konser Andrea Bocelli. Dia datang ke Brisbane mungkin sekitar 3 tahun yang lalu. Penyanyi legendaris dari Italia. Suaranya luar biasa. Spotlight-nya itu ada di Andrea Bocelli ini. Namun saya perhatikan di stage itu ada sekitar 100 orang lebih pemain orkestra. Violin, yang main cello, flute, trumpet, trombon, percussion, gitar, piano, saksofon, dan lain-lain. Masing-masing memainkan peran mereka untuk mengiringi Andrea Bocelli demi memukau para penonton. Dan yang menarik adalah hal ini, satu lagi nih, di atas stage itu ada orang nomor duanya. Siapa itu? Itu konduktornya. Dia yang membelakangi penonton, tidak ada yang melihat wajahnya. Tapi dialah yang menggerakkan 100 orang lebih pemain orkestranya. Siapa namanya? Namanya Stephen Mercurio. Teman baiknya Andrea. Sudah 30 tahun mereka tur bareng ya. Nah, saya bayangkan seandainya Andrea bernyanyi solo tanpa diiringi pemain orkestranya, hasilnya pasti akan jauh dari sempurna. Sebaliknya, jika Steven ingin berkompetisi dengan Andrea dan menggerakkan pemain orkestra untuk mengalahkan suaranya Andrea, hasilnya pasti tidak karuan. Jadi di dalam chapter, mengertilah peran masing-masing. Mau orang nomor satunya, orang nomor duanya, atau member, semua sama penting demi keberlangsungan tim. Yang tampil di depan, biarkan karena itu perannya. Yang perannya di balik layar, ya lakukan dengan baik demi apa? Demi visi. Member pun besar loh perannya. Saya pernah jadi chapter presiden di Australia, khususnya di Brisbane, kalau meeting di restoran pakai VIP room itu harus bayar ekstra $100. Atau kadang ada restoran yang pakai minimum charges 300 sampai $400 tergantung ukuran ruangannya. Kalau CP-nya sudah book ruangan untuk 15 sampai 20 orang, lalu yang hadir cuma 5 orang, siapa yang harus nombok? Ya CP-nya yang harus nombok. Jadi yang jadi member, ketahui peranmu itu besar. Hadir aja CP-mu itu sukacitanya itu luar biasa. Jadi teman-teman demikian 3 poin singkat mengenai team up. Saya tutup dengan satu ayat firman Tuhan dari Pengkhotbah 4 ayat 12 terjemahan bahasa Indonesia dikatakan saya mungkin baca yang terjemahan bahasa Inggrisnya ya, lebih jelas menurut saya dari NLT. Di situ dikatakan,
A person standing alone can be attacked and defeated. Orang yang berdiri sendirian itu bisa di-attack dan bisa dikalahkan. Kalau dua, mereka berdiri back to back, mereka bisa mengalahkan. Kalau tiga orang bahkan lebih baik. Karena triple braided cord, bukan triple cord yang berdiri masing-masing, tapi di braided, disatuin. Itu tidak mudah dipatahkan. Jadi ayat ini berbicara tentang team up. Kalau kita team up, kita tidak akan terkalahkan. Jadi teman-teman, tahun 2026, mari kita team up satu dengan yang lain supaya visi Full Gospel di bawah kepemimpinan nasional Pak Dali bersama jajarannya bisa terlaksanakan. Dan kita bisa melihat ada banyak jiwa di marketplace yang dimenangkan. Terima kasih untuk waktunya, untuk teman-teman semua. Terima kasih Pak Carlos. Selamat pagi, iya. Pagi. Terima kasih teman-teman semua, baik itu Full Gospel dan LOF. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sungguh saya merasakan anugerah yang luar biasa dari Tuhan kita. Waktu pertama kali saya pindah ke Brisbane tahun 2005, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Bagaimana saya bisa pindah untuk memulai hidup baru di Brisbane. Walaupun waktu pertama kali saya ikut Full Gospel, masih aja cuman melihat-lihat saja dan belum mulai aktif ke dalam tim. Lalu juga datang pada saat itu saya mulai ditunjuk oleh dulu pertama Presiden Chapter di Brisbane dari Coach Wiguan waktu itu. Dia menunjuk saya untuk mengambil alih dari dia. Lalu waktu itu saya mengatakan iya dan saya menjalankannya bersama Saudara Hidayat. Tapi pada saat itu sungguh saya merasakan tidak kurang dari perkembangan karena tidak ada support dari yang lain-lainnya. Lalu saya sungguh merasakan hal yang berbeda pada saat di mana saya bisa datangnya Brother Adam dan tim datang ke Brisbane, di mana dia sungguh-sungguh memberikan api baru, semangat baru, sehingga kami boleh masing-masing saling menopang, di mana saya juga merasa saya tidak mampu, tapi mereka memberikan contoh, teladan, bagaimana cara berdoa yang baik, bagaimana membina relasi dengan Tuhan. Sungguh-sungguh itu mengubah pandangan saya, mengubah hidup saya. Jadi saya mulai belajar untuk mau taat, mau setia, walaupun tidak gampang untuk merubah kebiasaan hidup saya yang jauh dari baik. Saya ini adalah seorang yang hina, pendosa, pendusta, tapi Tuhan mau pakai, Tuhan mau gunakan saya. Saya ingin berubah, saya ingin belajar dari awal lagi untuk mengenalmu lebih dekat lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu menopang saya, memberikan kekuatan, memberikan bilang saya mampu, saya bisa. Dan saya lihat apapun yang kekurangan yang saya miliki itu ditopang oleh teman-teman dari Bro Erwan, Bro Irwan, Bro Andi, Bro Carlos. Wah, sungguh-sungguh satu persatu saya boleh katakan bahwa di ANZ ini saya sungguh-sungguh terberkati karena saya sungguh-sungguh ditopang, dibantu. Walaupun banyak hal kekurangan, terus terang saya agak gaptek, walaupun tapi tetap mereka bantu semuanya. Apapun itu mereka bilang jangan takut, jalan saja. Tuhan akan memberikan, Tuhan akan menambahkan, Tuhan memberikan sokongan semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk segala teman-teman di Full Gospel ini yang sungguh-sungguh membuka mata saya, sehingga sungguh-sungguh saya juga merasakan di dalam keluarga saya. Di dalam keluarga saya juga, mereka juga mulai aktif sekarang. Sebagai youth, mereka bisa mulai aktif, baik itu di Indonesia, di grup Indonesia, gereja Indonesia, walaupun di gereja lokal. Itu sungguh-sungguh juga, saya juga sungguh terima kasih Tuhan. Karena itu doa dari hati saya yang terdalam, sehingga biarlah mereka bisa dipakai Tuhan. Mereka boleh mengenal Tuhan dari masa mudanya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih. FGP Man, be strong in the Lord. Be